kita bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas untuk hari Kamis tanggal 24 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, kita bertemu kembali di hari yang baru, di semangat yang baru untuk melakukan aktivitas kita kembali. Oleh karena itu, mari sejenak mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 1 ayatnya ke-45 sampai ayatnya ke-46, tetapi dalam Alkitab terjemahan baru LAI Yohanes 1 ayat 45 sampai 47a. Demikian firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, alangkah bahagianya bila kita terpilih menjadi salah satu murid atau orang percaya yang benar mengakui bahwa akan datangnya seorang yang besar, seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus, anak Yusuf di Nazaret. Hal ini juga yang menjadi kesukaan besar untuk salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Filipus, ketika dia menyatakan kepada seorang Nathanael yang merupakan dari kaum Yahudi sejati, sehingga Filipus yang merupakan murid Tuhan mengatakan kepada Nathanael bahwa dia akan segera datang. Ini mau menyatakan Filipus mau agar Nathanael percaya bahwa Tuhan Allah yang sudah diberitakan di dalam perjanjian lama akan menggenapi firman-Nya, menggenapi perkataannya, bahwa Dia akan datang di dalam Nazaret melalui seorang perempuan yang merupakan ibunya Maria dan ayahnya Yusuf. Ini sebuah kebenaran yang sejati bahwa Tuhan kita itu hadir. Tetapi apa yang terjadi ketika seorang yang sejati, orang yang tahu tentang firman Tuhan di awalnya, orang yang selalu taat beribadah seperti Nathanael, justru mempertanyakan apakah akan ada sesuatu yang baik di hutan atau di kampung atau di tempat Nazaret, yang pada waktu itu kota Nazaret merupakan kota yang penuh dengan dosa, kota yang berantakan dari segi perekonomian bahkan juga moral. Mengapa dia harus datang ke sebuah kota yang buruk, sementara yang datang adalah seorang Mesias? Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ketika Tuhan sudah merencanakannya di awal perjanjian lama, maka Tuhan akan menggenapi perkataannya di dalam perjanjian baru. Allah sudah memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak di kandang domba, yaitu di Nazaret. Sehingga ini menjadi warta penting bahwa Dia adalah Allah kita di dalam Yesus Kristus yang disempurnakan oleh Tuhan, agar kita mengenal Allah secara sisi kemanusiaannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, mungkin kita akan seperti Nathanael, seorang Kristen yang sejati, mempertanyakan, benarkah Tuhan kita itu ada? Benarkah Tuhan kita itu hidup? Benarkah Tuhan kita itu lahir? Ini menjadi sebuah pengakuan iman bahwa Tuhan kita telah diberitakan jauh-jauh hari. Tuhan kita sudah diwartakan dalam perjanjian lama dan pelaksanaannya di dalam perjanjian baru. Allah selalu menggenapi janjinya.
Allah selalu mengatakan ya pada setiap yang dikatakannya, dan setiap yang dia katakan dia genapi melalui perbuatan dan sebuah yang nyata. Kita mungkin bisa seperti Natanael yang selalu bertanya di mana dan di mana Tuhan, tetapi Allah selalu mengatakan, aku di sini, aku bersamamu, dan dia ada di zaman atau di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sehingga melalui firman Tuhan kita hari ini mau dikatakan bahwa Tuhan kita itu lahir, Tuhan kita itu hidup, dan dia bersama dengan kita. Dia ada bersama hari ini, di sepanjang hari bersama dengan kita. Oleh karena kekuatannya, kita dimampukan untuk melakukan karyanya. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk segala kasih setiamu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan telah diwartakan dalam perjanjian lama, dalam kitab Musa. Sampai saat ini pun kami mengaku dan percaya Tuhan ada dan Tuhan hidup. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu sempurna di hadapan kami, menyempurnakan kami dalam tindakan perbuatan, sehingga hanya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Inilah kami Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.